Dan untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan kesiapan proyek strategis nasional hingga akhir tahun 2024, saya sudah bersama dengan Deputi 6 Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, sekaligus Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Pak Wahyu Utomo. Halo Pak, apa kabar? Baik, selamat siang. Pak, kami mau bertanya, ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP ini kan memang mencatatkan ada 58 PSN yang belum dibangun. Adapun sekarang ini masih terdapat PSN yang masih berprogres begitu Pak. Apakah yakin akan tuntas hingga akhir 2024? Oke, jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya, pada waktu rapat di bulan September tahun kemarin, Bapak Presiden menyampaikan dan mengarahkan kepada kita semua, betul proyek PSN itu harus selesai semua di 2024. Tapi dengan catatan bahwa proyek-proyek itu paling tidak ya sudah harus selesai pengadaan lahannya, financial closing seperti yang kemarin Pak Erlangga sampaikan, dan juga perizinannya harus sudah diselesaikan. Sehingga dengan demikian proyek-proyek ini akan bisa dipastikan akan terus berlanjut. Nah, teman-teman BPKP melakukan pemotretan pada saat ini. Dia ada 58 proyek yang menurut teman-teman BPKP belum tercapai financial closing ya, atau mungkin pengadaan lahannya belum tuntas semua dan perizinannya masih ada yang belum tuntas. Nah, itu yang dilaporkan ya. Nah, tapi kembali lagi teman-teman BPKP ini kan selalu melakukan updating ya, updating terus, dan kami pun dari KPPIP juga melakukan updating. Sehingga tentunya kami harus duduk lagi dengan teman-teman BPKP menyamakan bahasanya, kira-kira mana yang memang betul-betul ini tidak bisa akan terjadi yang 3 syarat tadi Bapak Presiden sampaikan. Kalau memang 3 syarat tadi ini Bapak Presiden sampaikan tidak tercapai, itulah yang benar-benar akan kita mintakan arahan kepada Bapak Presiden, apakah ini akan dilanjutkan atau seperti apa. Ada beberapa proyek yang signifikan ya, seperti energi. Energi itu nggak gampang bikinnya. Beda dengan misalnya bikin jalan, beda bikin proyek air. Dia membutuhkan kajian yang lengkap, komprehensif ya. Sehingga kajiannya itu benar-benar teliti segala macam untuk memastikan bahwa proyek ini tidak akan memberikan dampak dari sisi finansialnya. Nah, inilah yang memang waktu penyiapannya yang berbeda-beda ya, sehingga kita tetap akan melakukan beberapa kajian yang pasti agar Bapak Presiden mendapatkan informasi yang lengkap tentang semua proyek termasuk yang diindikasikan oleh teman-teman Bappenas. Baik Pak, untuk PSN yang sedang digarap saat ini agar tidak mandek atau berhenti dan dapat mendapatkan pembiayaan yang maksimal ini Pak, di tengah tantangan suku bunga global yang sedang tinggi dan juga indeks dolar yang sedang tinggi, bagaimana agar tidak membengkak pembiayaannya Pak? Ya, kembali lagi ya, kita harus melihat kajiannya lagi ya, dan mungkin kita melihat prioritisasinya seperti apa ya, dan yang penting adalah dampaknya seperti apa. Jadi kita mencoba untuk membangun yang benar-benar memberikan dampak atau multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi yang sebanyak mungkin. Dan tentu adalah penyerapan tenaga kerja. Jadi ini kalau seperti kondisinya seperti itu, kita pasti akan mereview. Mungkin teknologinya akan kita pilih, kita coba sesuaikan. Atau mungkin kita lihat rutenya mungkin kita coba sesuaikan dengan kondisi di lapangan, supaya angka tadi capex-nya itu bisa kita pertahankan, tidak terlalu membengkak. Kira-kira itu. Pak, untuk dari segi imbal hasil atau insentif kepada para investor ini bagaimana memastikan agar mereka tidak kabur begitu Pak dari proyek PSN? Ya, tentunya pemerintah Shania juga tahu kita kan mempunyai peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ini adalah kemudahan-kemudahan insentif yang diberikan oleh pemerintah. KKPR-nya, kemudian pelepasan kawasan hutannya, kemudian juga perizinan. Ini semua kita coba dorong percepatannya agar mereka merasa kepastian lebih bisa diberikan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga investor itu membutuhkan kepastian, risikonya bisa dihitung. Ya, ini yang harus kita yakinkan kepada mereka bahwa pemerintah juga share terhadap concern itu, dan tentunya dalam hal ini kita akan mencoba untuk menerapkan peraturan-peraturan yang ada dengan semaksimal mungkin. Terima kasih banyak Pak Wahyu Utomo, saya sukses selalu untuk Anda Pak. Terima kasih, selamat siang. Ya pemirsa, itulah tadi keterangan dari Wahyu Utomo selaku Ketua atau Deputi 6 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.